Kita masuk ke hadis ke 26. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sadisu wal isruna. Al-hadisus sadisu wal isruna. An Abi Hurairah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nas kullu sulama minan nas alaihi sadaqah kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu kulla yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainas naini sadaqah ta'dilu bainas naini sadaqah wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bi kulli khutuwatin tamshiha ila sholati sadaqah wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati sadaqah wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqah wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bapak silakan dibaca dulu terjemahnya. Sudah selesai dibaca? Sudah. Paham kira-kira? Belum. Kalau belum kita bahas bersama-sama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini dituliskan hadis yang ke-26, segala macam perbuatan baik adalah sedekah. Istilah ini dalam bahasa Arab namanya kullu khair shadaqah, berarti semua kebaikan itu adalah sedekah. Jadi suatu hari seorang sahabat itu merasa kesal dalam artian bukan benci, tetapi merasa tidak bisa mengimbangi. Kalau orang-orang kaya ini mereka bisa bersedekah, tapi kita nggak bisa mengikutinya. Padahal kalau kita sholat malam, orang itu malam pun ikut sholat juga. Jadi para sahabat ini merasa, sahabat yang mungkin yang miskin, kita bilang miskin, mereka merasa bagaimana ini ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, ya subhanallah itu sedekah, alhamdulillah itu sedekah. Artinya zikir-zikir itu pun sedekah. Jadi dalam konteks ini apa arti sedekah? Kullu khair, setiap kebaikan. Ya, jadi setiap kebaikan itu sedekah. Termasuk hal-hal yang kita anggap ringan, tapi kalau itu memberikan dampak baik meskipun kecil, itu sesungguhnya dikategorikan sebagai sedekah atau sedekah. Ramai amal di sekolah dzarratin walaupun hanya sebesar biji zarrah. Kalau zaman dulu orang-orang tua kita bilang itu, kalau kita celupkan tangan kita ke pasir, tinggallah hitam-hitamnya itu, itulah katanya itu. Anggapnya itu kan tipis dan kecil sekali. Mungkin dalam ilmu zaman sekarang itu ibaratnya itu partikel atom lah mungkin ya kan. Atau ada neuronnya, atau mungkin ada istilah-istilah ilmu lah yang menunjukkan partikel paling kecil. Nah itu pun kalau seandainya itu baik, maka itu dikatakan sedekah. Tapi kita ingin tahu dari Rasulullah apa rupanya sedekah itu. Nah ini kita bahas dalam hadis ini, hadis ke-26 ini. Ingat ya, hadis-hadis yang kita baca ini diberi istilah jawami'il kalim. Hadis-hadis yang dibacakan oleh Rasulullah, bersumber dari Rasulullah. Kita lihat teksnya itu singkat, tapi maknanya itu padat dan dalam sehingga jauh ke depan masih bisa kita praktekkan. Kita baca ini dia, baru kita pahami nanti. An Abi Hurairah, berarti an itu artinya dari, berarti bersumber dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini masih ingat?
Kasihan sahabat Rasul yang itu singkat waktu bersamanya, tapi banyak hadis yang diriwayatkannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Jadi Abu Hurairah itu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti suatu waktu Rasul ngomong, apa kata Rasulullah? Kullu sulama minan nas alaihi shadaqah. Rasul membuka hadis ini bukan dengan memberikan contoh sedekah, bukan. Tapi pada diri manusia itu ada kewajiban sedekah. Berapa banyak kita harus bersedekah? Kata Rasulullah, kullu sulama, setiap sendi-sendi pada diri manusia. Dalam suatu riwayat ada sekitar 360 sendi yang ada pada diri manusia. Itu perlu sedekah. Kenapa perlu sedekah? Saya mau tanya sekarang. Kenapa Bapak bisa duduk? Jawaban teknisnya melalui ilmu biologi, karena kita punya sendi. Coba tengok boneka Barbie, tak bisa duduk itu boneka Barbie itu dia. Tak ada sendinya. Iya kan? Kalau dia berdiri, berdiri aja. Kalau mau didudukkan tak bisa dia duduk. Karena dia tak punya sendi, tak ada tulang panggulnya itu yang berpisah. Tapi kalau sendi ada di tengah-tengahnya nanti itu dia saraf-sarafnya itu dia sendi, dia bisa. Coba bayangkan. Kenapa ini bisa seperti ini? Karena ada sendi di sini. Coba bayangkan ini nyatu aja dia, nggak ada sendinya. Bisa dia begini? Nggak bisa dia begini-begini saja. Kenapa kita bisa begini? Karena di jari-jari kita ini memiliki sendi. Banyak sendi dalam sini. Dan sendi itu bermanfaat apa tidak untuk kita? Bermanfaat. Bapak bisa buang air besar, itu karena bisa jongkok. Jongkok itu memerlukan sendi. Jadi kebaikan yang kita rasakan dari manfaat sendi-sendi kita itu. Dan kebaikan itu perlu kita tempel dengan kebaikan. Kata Rasulullah, kullu sulama minan nas, setiap sendi dari tubuh manusia itu alaihi shadaqah. Patutlah pada dirinya itu, pada sendi-sendi itu ditempel dengan kebaikan. Jadi setiap dari sendi kita itu perlu mendapatkan kebaikan. Bagaimana rupanya kebaikan itu? Berapa banyak rupanya? Kapan rupanya mau kita tunaikan? Disambung Rasulullah. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Bukan hanya hari ini, sudahlah selama hidup ini ku tunaikanlah sendi-sendiku ini. Tapi ternyata kulla yaumin, setiap hari. Hari yang apa itu dia? Hari tatlu'u fihi syamsu, hari yang ada mataharinya. Itu maksudnya sepanjang kita ini hidup, sendi itu bermanfaat untuk kita, dan sepatutnya dengan sendi itu kita manfaatkan menjadi sedekah. Kita konversi bagusnya kita memiliki sendi menghasilkan sedekah yang kita lakukan. Dalam riwayat yang lain disebutkan 2 rakaat yang kita kerjakan di duha itu memenuhi daripada sedekah daripada sendi-sendi kita itu. Masa mana Pak bentuk-bentuk yang lebih yang lebih jelas yang dari perkataan Rasulullah kita baca. Ingat ya, jadi Rasulullah memulainya dari kewajiban. Maksudnya kewajiban itu apa? Bahwa kita sebagai manusia yang merasakan manfaat daripada sendi yang diciptakan Allah pada diri kita, sepatutnya diberi sedekah. Kata Rasulullah, apa saja rupanya bisa kita hasilkan daripada itu? Yang pertama, ta'dilu bainas naini shadaqah. Ta'dilu, berlaku adil. Ya, berlaku adil. Sebelum kita baca ini, kebetulan saya teringat ini dia tentang adil ini dia. Apa itu arti adil? Kita berlogika dulu kita ini. Kita sering kan memakai logika kita. Apa itu adil? Ayo kawan-kawan yang lain. Apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau saya pulang ke rumah saya S1 adil.
Kalau saya pulang rupanya ke yang lain, nah adil itu maksudnya. Ya. Kalau saya pakai sepatu, saya letak di tangan saya, berarti itu namanya tidak adil. Kalau pakai sepatu di kaki namanya adil. Kita kunci dulu jawaban itu. Ada jawaban yang lain? Kalau begini selalu nggak berikan jawaban. Coba masing-masing kita harus punya jawaban. Kalau Bang Rizaldi apa? Menurut Bang Rizaldi, apa yang dimaksud dengan adil? Adil itu tidak membeda-bedakan. Adil itu tidak membeda-bedakan. Oke, kita kunci. Tadi menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Satu. Jawaban kedua, tidak membeda-bedakan. Itu namanya adil. Yang dari dalam ini sudah, yang dari luar dulu. Siapa dari luar? 2 orang. Putusan. Apa yang maksud dengan adil? Hah? Sama rata. Oke, adil itu sama rata. Ini kan ada istilahnya itu dia. Sama rata, sama rasa. Ada yang lain? Oke, kita kunci dulu. Baru kita bahas itu. Apakah yang dimaksud dengan adil itu seperti itu? Kata adil di dalam Al-Quran juga dibahas mengenai seorang laki-laki yang memiliki kebolehan untuk memiliki lebih dari 1 istri. Nikahilah 2, 3 atau apa. Tapi kalau kamu khawatir tidak bisa berlaku adil, nikahilah hanya. Itu pun ada kata adil di situ, ya kan? Kita tengok dulu Pak di sini. Benarkah adil itu menempatkan sesuatu itu pada tempatnya? Tapi kalimat menempatkan sesuatu ini pada tempatnya, itu istilahnya kalimat itu tidak operasional. Tidak operasional begini, terlalu majas dia. Maksudnya teknisnya bagaimana? Kalau kita pakai kalimat dari Bang Rizaldi, adil itu apa? Apa tadi? Tidak membeda-bedakan. Oke, kita ambil contoh. Kalau saya seandainya punya 2 orang anak. Anak pertama sekolah di SMA. Anak kedua sekolah di perguruan tinggi. Pada tiap bulannya saya akan memberikan mereka uang jajan. Yang SMA, karena masih SMA, maka dia akan sekolah di seputaran kisaran. Tapi kalau di perguruan tinggi, saya rasa belum ada ini jurusannya di UNA misalnya, atau di Amir Royal, belum ada jurusannya yang mau dipelajari dengan saya ini. Mungkin dia harus ke Jawa atau ke Medan. Waktu memberikan uang sangu, uang jajan, karena saya teringat dengan pendapat Bang Rizaldi, kalau saya sama anak harus adil. Saya ambil uang 500.000 untuk anak 1 bulan yang di SMA, saya beri juga 500.000 untuk anak yang di Medan. Niat saya tidak mau membeda-bedakan, tapi ternyata protes dia, Pak. Yang kecil mengatakan, wah mantap, makasih ya. Karena dalam pikirannya, udah awak pergi diantar, nggak perlu uang minyak, katanya, iya kan? 500.000 makan di rumah, oh mantap ini, katanya. Tapi kata si abang yang satu lagi, ya mana lah cukup ini ya, ongkos angkot aja udah berapa, katanya. Ongkos angkot aja pun udah kurang ini, katanya. Belum lagi kadang-kadang nggak sempat masak di kosnya, mana cukup 500, nggak boleh. Ngerokok lagi. Itu lagi disambungnya. Dibilangnya mana bisa ini ya, katanya. Kalau begini mana cocok, katanya. Dalam pikiran saya, ayah maunya nak ngasih kamu lebih, tapi terpaksa ayah kasih adik lebih. Adik dia senyum-senyum dia. Cocok ini, katanya. Kalau abang dikasih lebih, aku berarti menambah. Kenapa? Karena ayah bilang adil itu tidak membeda-bedakan. Ternyata nggak bisa, Pak. Adil tadi ternyata tidak bisa kita artikan dengan membeda-bedakan. Sama rata pun ternyata sama saja. Tidak bisa juga sama rata. Kalau begitu ada tadi sesuai kebutuhan. Adil itu bukan sama rata sebenarnya. Jadi itu sesuai kebutuhan. Adil itu sesuai kebutuhan. Oke, kita bahas ini adil itu sesuai kebutuhan. Apakah adil itu sesuai dengan kebutuhan? Pada suatu hari, seseorang itu ternyata pada gilirannya mereka itu bersaudara.
yang si Adi merasa butuh kereta. Kenapa? Kalau untuk pergi ke sana, pergi ke sini, aku butuh ini ya, gitu. Nah, kalau butuh dibelikan. Karena abangnya mungkin yang di kampus sana itu diantar mungkin atau dekat dari kampusnya, kos-kosannya, dia nggak merasa seperti itu. Bolehkah yang satu merasa butuh, saya berikan, yang satu lagi tidak diberikan karena tidak butuh? Bagaimana kira-kira? Merasa adil nggak mereka berdua? Nggak juga ternyata. Iya kan? Ternyata mengenai kebutuhan itu sangat subjektif, Bang, kebutuhan itu. Kebutuhan itu sangat subjektif. Boleh jadi orang merasa butuh, tapi di sisi lain orang merasa melihat dia kayaknya dia nggak butuh itu, tapi dia merasa butuh, gitu dia. Kalau begitu sebenarnya untuk bisa menentukan adil, maka kita memerlukan satu yang namanya standar. Sehingga adil itu apa? Sesuai dengan standar.